Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat via Zoom dan YouTube. Puji Tuhan, pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk beribadah. Amin. Seberapa kita yang rindu menikmati hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau naikkan syukur, kita mau satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada di pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat Tuhan, di bulan September Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih Engkau yang bawa kami hingga di bulan ini Tuhan. Terima kasih kami lihat Tuhan, kami buktikan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau puji sembah Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang mendatangkan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan.
Dahsyatan Tuhan mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita akan memperkatakan Mazmur dan Pentakosta. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh akan melepaskan kau dari jalan penangkap burung. Maka mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Kami undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama akan mengatakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang berkata demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyembuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berikan persembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Kau yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Pekerjaan tangan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan sudah berkati. Dan saat ini Tuhan kami akan bawa persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan, biar Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kami rindu mendengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan memenuhi gereja Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan. Korban pujian
pujian ini dari awal. Katakan, biar kemuliaan Tuhan memenuhi hati. Syara Baba, Syara Baba, Yes, Jesus, ya Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Sebab Engkau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak terima pujian kami Tuhan. Yes, Jesus. Kau saja yang
menyembahmu. Angkat pujian, angkat penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berharga. Biar segenap hidup kami mau persembahkan buat Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum naik ke surga. Tuhan mendengar seruan kami, Tuhan dengar seruan kami, doa kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2022, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sering disingkat GBI Gatsu berusia 34 tahun. Haleluya! Tanggal 4 September 1988, kebaktian pertama dimulai di Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. Sekarang jemaatnya sudah berjumlah sekitar ratusan ribu orang. Lebih dari 1.000 gereja yang tersebar di 5 benua dengan ribuan kul. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang pesan yang harus disampaikan menyambut hari ulang tahun GBI Gatsu ke-34 ini,
Maka Tuhan memberikan pesan-pesan sebagai berikut. Pesan yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5782 yang disebut dengan Pebet atau 82. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September 2023, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5783 yang disebut dengan P Gimel atau 83. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Jadi memasuki tahun Pebet 5782 dan P Gimel 5783. Kita diingatkan kembali tentang mulut. Mulut kita harus dipakai untuk memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang hal-hal duniawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya akan ingatkan bahwa kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di medsos. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya kita jangan dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Masuki tahun 5783, kita diingatkan bahwa peranan mulut kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan bernubuat. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur dan perkataan yang saling membangun. Kita harus berkata jujur, bukan kebohongan. Orang yang sekali berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya agar sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Memasuki tahun 5783, kita juga akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun, bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan pada tahun 5783 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784. Ingat bahwa tahun 5783 ini adalah tahun 2022 ini. Dan sebagian lagi pada tahun 2023. Sedangkan tahun 5784 adalah tahun 2023 dan sebagian tahun 2024. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu, saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Daud berkata bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saya berpesan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai kita dibelat-beliti Tuhan. Kita sering memperkatakan sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 30-31 yang berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dialami. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara apa yang disebut dengan kengerian yang Tuhan berikan kepada orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Orang itu akan mengalami apa yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia lihat, belum pernah timbul dalam hati. Dia akan mengalami kengerian seperti itu. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini api pemurnian Tuhan sedang turun. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Pesan yang kedua untuk memasuki hari ulang tahun Gatsu ke-34. Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa yang Dia pernah pesankan pada hari ulang tahun saya yang ke-73 yang lalu. Di Markus 4 ayat 29 yang berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Memasuki musim menuai ini, Tuhan memberikan pesan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5. Di mana perikopnya berkata bahwa ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama,
Jangan berlaku munafik. Jangan berlaku munafik. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang kedua, segala kemunafikan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan hal yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh. Kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membunuh dan setelah itu mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus terang saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang saya heran melihat orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang murid, apa mereka tidak tahu bahwa apa saja yang kita perbuat, meskipun tersembunyi, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya. Sekali lagi saya mau berpesan kepada kita semua. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Sehari setelah Tuhan berbicara kepada saya tentang Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya mendapatkan tayangan YouTube yang berisi pesan Tuhan untuk tahun 5783 dari Sid Roth dan Rabbi Felix Halpern. Sid Roth adalah host dari acara It's Supernatural yang banyak dikenal orang. Sedangkan Rabbi Felix Halpern adalah seorang nabi Yahudi Mesianik yang akurat, yang pernah dinyatakan meninggal secara medis, pernah melihat sorga dan hidup kembali. Dalam wawancaranya dengan Sid Roth, Rabbi Halpern membagikan penglihatannya tentang tahun 5783. Dia melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ini adalah tahun untuk memilih. Maka kuasa Allah akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berkata, umatku akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, ilah-ilah di balik LGBT, ilah-ilah di balik struktur politik, dan ilah-ilah di balik perdagangan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Selubung-selubung yang ada dari 7 gunung, arts and entertainment, seni dan hiburan, business, church, gereja, development of the poor, pelayanan kepada orang-orang miskin, education, pendidikan, family, keluarga, government, pemerintahan akan disingkapkan oleh Tuhan. Di tahun 5783 ini, keluarga, gereja, dan pemerintah akan menertibkan rumah tangga mereka. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan fahami apa yang akan aku tunjukkan sehingga kamu dapat memilih kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, banyak yang telah keluar atau menyimpang dari posisi mereka dalam pelayanan mereka dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat di tahun 5783 atau di tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 atau tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu tahun 5783 atau tahun 2022 ini
Ini adalah waktunya untuk bertobat dari dosa yang tersembunyi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Saya sangat surprise dengan penglihatan dari Rabbi Felix Halper ini. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Tim Hill, Ketua Umum Church of God, pada waktu khotbah pembukaan di sidang sinode Church of God di San Antonio bulan Juli 2022 yang lalu. Khotbah dari Tim Hill ini sudah saya sampaikan pada bulan Agustus 2022, yaitu tentang ular beludak yang karena panasnya api yang besar keluar menyatakan dirinya dan menggigit tangan Rasul Paulus dengan maksud supaya Rasul Paulus mati. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Rasul Paulusnya tetap hidup dan malah dianggap dewa. Setelah peristiwa itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Malta itu. Dan sebaliknya, ularnya mati dalam api yang besar itu. Hal ini berbicara tentang api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sedang turun dan membuat pekerjaan dari si ular, si iblis ditelanjangi, selubung-selubung dibuka. Dan iblis masih mencoba untuk menghancurkan gereja. Tetapi puji Tuhan, karena gereja yang berkarakter Kristus yang digambarkan seperti Rasul Paulus justru akan hidup dan dipakai untuk terjadinya kebangunan rohani yang besar. Haleluya! Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 5783 agar kita hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah ini diikuti dengan peringatan dalam ayat 16-nya yang berbunyi, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata cabul di sini adalah tindakan amoral. Janganlah ada orang yang menjadi amoral. Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika melihat Allah, di hadapan kekudusan Allah, Nabi Yesaya langsung menyadari bahwa ia najis. Khususnya dalam hal mulut. Mungkin selama ini mulutnya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbohong dianggap hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Dia bertobat dan minta ampun. Setelah Nabi Yesaya bertobat dan minta ampun, maka serafim mengambil bara api yang diambil dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya sehingga kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Setelah itu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau ada di antara kita, apalagi seorang hamba Tuhan, yang sedang berhadapan dengan api Tuhan yang turun, sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi tidak merasakan dosa yang dilakukannya, dan dengan bermacam-macam alasan membenarkan dirinya, sehingga tidak bertobat dan minta ampun. Saya mau katakan,
Anda harus hati-hati. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan pengangkatan hanya bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maranatha. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mungkin ada di antara kita selama ini menyembunyikan dosa. Dan sudah ingatkan berulang-ulang hari ini. Bahwa memasuki tahun 5783. Kita harus selesaikan dosa yang tersembunyi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan memasuki tahun 5784. Yaitu tahun depan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita periksa hati kita. Nanti, kalau Tuhan sudah berbicara pada saudara, jangan tahan. Minta ampun, selesaikan. Hari ini harus selesai. Mari yang mau, angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berbahasa roh sekarang. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya. Oh ranabakana maya ranabaya ranabara. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka sedang mengangkat tangan yang terbuka saat ini Tuhan. Dosa yang tersembunyi mereka selesaikan hari ini ya Tuhan. Dan Kau akan mengampuni mereka, Kau akan mengampuni, Kau akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa, terima kasih. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan.
supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajari kami, Engkau tegur kalau kami salah. Kalau kami salah juga dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekali lagi, dalam perjamuan kudus ini, buka hati kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah dia berbicara. Kalau dia mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang selama ini kita sembunyikan. Ayo sekali lagi, kita minta ampun. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urarabasyarala barakana matakarab. Oh, rana bara. Ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Ulala bara. Oh, bara. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama-sama perjamuan kudus, dan saat ini kita akan bawa persembahan kita yang kedua. Mari pelayan Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan pengumuman. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau sampaikan kepada kami. Hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekudusan. Kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Lewat Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir saat siang hari ini, dalam ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu setiap hari dan setiap saat. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, ucapan syukur maupun korban-korban yang lain, Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami, biarlah Engkau yang mencukupi, karena Engkau Allah yang kaya. Dan kami memberi dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu itu adalah salah satu bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Dr. PDT Insinyur Niko Nyotora Harjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19 di breakout room Zoom. Yu Nyembayu, JC, dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Jadwal ibadah GBI Ujung Menteng setiap hari Minggu. Sekolah Minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB hanya secara onsite.
Ibadah raya diadakan 2 kali, pukul 8 di lantai 1 secara onsite. Ibadah kedua pada pukul 10 WIB secara onsite dan online. Disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Kul Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, kami mengajak jemaat dan anggota KUL untuk bergabung dalam KUL-KUL yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung, dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. Ibadah gabungan Youth dan JC diadakan pada hari ini, Minggu 18 September 2022, pada pukul 14 WIB. Pembicara Kayohan dari GBI Penfield. Kami mau mengajak generasi muda untuk hadir dalam ibadah ini. KUL JC dan Youth GBI Ujung Menteng secara onsite akan diadakan pada minggu depan, hari Minggu 25 September 2022, mulai pukul 12 WIB setelah ibadah raya. Jangan lupa ajak teman-temanmu semua untuk hadir ya. Wanita Battle Indonesia WBI secara onsite akan diadakan pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 16 WIB di GBI Ujung Menteng. Kami mengajak seluruh wanita untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah ini. Pendaftaran baptisan air sudah dibuka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang siap untuk dan mau untuk dibaptis dapat melakukan pendaftaran di counter lantai 1. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Seberapa kita diberkati, boleh lambaikan tangannya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, beri senyum kanan kiri, bilang sama sebelahnya, jangan lupa minggu depan ibadah di GBI Ujung Menteng. Haleluya. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hingga siang hari ini ya Bapa. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Oh ya lala bashanda ya lala maskia rara bara bara bara. Ina ya lala bashanda ya lala maskia rara bara. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk membalas sidang kami Tuhan. Oh Bapak Insiliko nyotorahan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu buat kami semua Bapa. Oh Tuhan, kami diingatkan Tuhan untuk menjaga mulut kami Tuhan. Karena kami tahu dari mulut kami berkat dan kutuk akan keluar Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus mulut kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa.
Sehingga apa yang keluar dari mulut kami, oh Tuhan, benar-benar dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur Tuhan, oh boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati istrinya, anak cucu mantu semuanya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatan yang selalu prima Tuhan untuk hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengikat mereka dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah terputus Bapa. Biarlah mereka selalu bergandengan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Oh baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa Bapa. Dan kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi Tuhan di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kearayon kami ya Bapa. Oh Tuhan, Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk beserta wakilnya Tuhan, Bapak Sabto Edi Tuhan. Mari juga Kau memberkati Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada Bapak. Kau memberkati pelayanannya ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar akan terjadi di rayon 1G Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan segala kehidupannya ya Bapak. Engkau memberikan juga kesehatan yang selalu prima buat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan. Oh untuk gembala kami di tempat ini ya Bapa. Ibu Silvia Wijaya Tuhan. Oh ya Rabba Shanda ya Lama Sekiara Rabba. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Bapa. Secara heran dan luar biasa Tuhan. Kau senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan yang sempurna Tuhan untuk gembala kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau curahkan juga pewahyuan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Oh kesehatan yang selalu prima Tuhan untuk hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati juga ketiga anaknya Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Engkau memakai anak-anak ini Tuhan secara heran dan luar biasa Tuhan. Kau juga senantiasa tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Apapun keperluan mereka Tuhan. Oh baik pekerjaannya Tuhan. Studi anak-anaknya Tuhan Kau mencukupkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati. Oh hamba-Mu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Rabba Syanda ya Rama Sekirala. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Apapun keberadaannya Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau melihat hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Mereka serah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan mungkin mereka datang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menyembuhkan anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka dalam keadaan letih lesu berbeban berat Tuhan. Engkau memberikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan Kau tutup bungkus semua anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Singer WL Tuhan, musik Tuhan, multimedia Tuhan Kau berkati. Untuk syafaat Kau berkati semuanya Tuhan. Oh kolektan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Oh ya Allah besyanda ya Allah. Ya Allah bala. Tuhan Kau melihat Indonesia pada saat ini. Oh kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan Indonesia dalam rencana-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, oh Engkau mempunyai yang terindah buat Indonesia Bapa. Oh kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan, Indonesia ada di genggaman-Mu Tuhan Yesus. Terutama untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Oh wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Oh beserta para menteri Tuhan. Oh DPRD,
DPR semua yang berada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau juga senantiasa tubuhkus mereka dan kuatkan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, untuk memimpin bangsa yang besar ini Bapa. Terutama kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri Tuhan. Pada saat ini Tuhan, begitu banyak masalah yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Apapun yang terjadi, biarlah mereka dapat melewatinya ya Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau campur tangan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, Kau pakai TNI Polri Tuhan, untuk menumpas segala kejahatan-kejahatan terjadi di Indonesia Bapa. Terorisme Tuhan, narkoba semuanya Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Oh kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu. Bangsa Indonesia ada di rencana-Mu Tuhan. Oh biarlah setiap lutut boleh bertelut dan setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka Tuhan. Revival terjadi buat Indonesia. Kemenangan terjadi buat Indonesia. Pemulihan terjadi buat Indonesia. Damai sejahtera Kau curahkan buat rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, mari Tuhan Kau sertai kami Tuhan. Kau sertai kami Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kami memberkati Tuhan. Oh melalui hamba-Mu Tuhan. Oh kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Gatsu. Ulang tahun yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.